Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin teman-teman semua, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai katabolisme karbohidrat. Nah, pertama-tama dari dalam katabolisme karbohidrat ini terlebih dahulu adalah alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari katabolisme karbohidrat itu sendiri. Jadi katabolisme atau yang biasa kita sebut sebagai respirasi sel adalah pemecahan molekul untuk mendapatkan energi, proses pemecahan molekul untuk mendapatkan energi. Nah, respirasi sel ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob sendiri itu terdiri atas fase glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang contoh prosesnya itu adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, untuk diketahui respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi atau proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, yang pertama kita membahas tentang tahapan aerob, yakni yang pertama glikolisis. Nah, glikolisis sendiri teman-teman berasal dari bahasa Yunani, yaitu glik dan lisis. Glik sendiri berarti manis dan lisis berarti pemecahan. Nah, dengan demikian glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi senyawa triosa atau C3 yaitu pirufat. Glikolisis sendiri adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, NADH dan ATP. Nah, NADH sendiri atau nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat atom H atau elektron H sehingga disebut sebagai sumber elektron berenergi tinggi, sedangkan ATP atau adenonin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Nah, pada prosesnya setiap satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, proses glikolisis sendiri itu berlangsung secara aerob di eukariotik terjadi di sitoplasma atau sitosa. Nah, karbohidrat kompleks ini akan diubah menjadi karbohidrat sederhana atau monosakarida, yaitu fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Nah, gula sederhana inilah yang akan diambil oleh sel, masuk melalui kanal atau pintu masuk khusus glukosa yang dinamakan GLUT atau glucose transport. Nah, setelah masuk, glukosa dapat disimpan menjadi glikogen melalui proses glikogenesis apabila jumlah energi yang terdapat di sel cukup. Nah, glikogen akan diubah kembali menjadi glukosa apabila tubuh membutuhkan tambahan energi. Nah, tahap pertama metabolisme inilah berupa glikolisis yang merubah glukosa menjadi pirufat disertai energi berupa ATP dan molekul lainnya yaitu NADH. Untuk tahapannya teman-teman bisa lihat di gambar di samping ini. Nah, tahapan pertama yaitu perubahan glukosa yang 6C ini menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, di sini proses ini dinamakan reaksi fosforilasi yang dikatalis oleh enzim heksohonase. Fosforilasi ialah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Di glukosa dia berikatan di atom nomor 6, makanya glukosa 6 fosfat. Fosfat berasal dari ATP. Digunakan satu ATP pada proses ini. Nah, selanjutnya adalah perubahan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, proses ini disebut reaksi isomerase, dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Reaksi isomerase artinya rumus kimianya sama tapi strukturnya berbeda. Nah, selanjutnya perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, pada reaksi ini enzim fruktosa 6 fosfat akan dikatalis oleh enzim yang bernama enzim fosfofruktokinase yang reaksinya disebut fosforilasi. Nah, fosfat baru itu berasal dari ATP. Nah, berarti ada pengurangan ATP menjadi ADP dengan melepas satu atom fosfat mengikat di atom
atom C nomor 1 menjadi fruktosa 16 bifosfat. Nah, selanjutnya proses perubahan fruktosa 16 bifosfat dipecah menjadi dua senyawa, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid oleh enzim aldose. Nah, di sini disebut reaksi lisis atau pemecahan karena terjadinya pemecahan 6 atom karbon menjadi 3 atom karbon. Nah, pada masing-masing atom karbon nih dia punya prosesnya sama. Jadi kita bahas di bagian kanan ini. Di sini terjadi proses isomerase dari dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan dimana pada kontak ini enzim yang berperan adalah enzim triosa fosfat isomerase. Dengan catatan reaksi ini sudah ada hasil, yakni 2 molekul. Nah, selanjutnya perubahan gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfat gliserat. Di sini ada penambahan 1 atom gugus fosfat atau reaksi fosforilasi terjadi. Fosfatnya ini bukan berasal dari ATP, melainkan tersedia di sitosol, yaitu ada Pi. Nah, Pi akan berikatan dengan atom C nomor 1. Nah, maka langsung digunakan. Nah, selanjutnya ada enzim yang bekerja di sini adalah enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Nah, atom H yang berada pada atom C nomor 1 akan berikatan dengan 2 NAD menjadi NADH. Makanya di sini ada terbentuk NADH di sini. Pi masuk berikatan dengan atom C nomor 1, terus akan terlepas 1 atom hidrogen mengikat NADH mengikat NAD berubah menjadi NADH. Nah, mohon maaf, 1,3 bisfosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat. Nah, reaksi ini namanya transfer fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoglycerat kinase. Transfer fosfat maksudnya satu atom fosfat di atom C nomor 1 akan berpindah atau terlepas berikatan dengan ADP menjadi ATP. Dan makanya sisa atom fosfat yang mengikat di atom C nomor 3. Makanya sisanya adalah 3 fosfoglycerat. Nah, selanjutnya perubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Nah, di sini tidak terjadi reaksi apa-apa karena di sini hanya terjadi perpindahan atom atom fosfat dari atom C nomor 3 mengikat di atom C nomor 3 berpindah mengikat ke atom C nomor 2. Selanjutnya ada proses perubahan 2 fosfoglycerat menjadi fosfopirufat. Nah, ini terjadi reaksi yang bernama dehidrasi. Hal ini karena terjadi pelepasan atom H2O oleh enzim enolase. Di sini terjadi pelepasan atom H2O. Nah, yang terakhir adalah perubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Nah, pada reaksi ini terjadi transfer fosfat, yaitu satu atom fosfat di atom C nomor 2 akan dilepas dan berikatan dengan ADP sehingga membentuk ATP di sini, energi. Terjadi oleh enzim pirufat kinase. Ketika proses ini selesai, setelah terlepasnya atom fosfat dan selesai berikatan dengan ADP, maka terbentuklah asam pirufat. Nah, di sini di proses glikolisis maka dia menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 NADH. Brutonya yaitu 4 ATP, di mana 2 ADP-nya itu sudah digunakan, makanya hanya 2 ATP saja. Di situ berarti dia hasil bersihnya 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya ada
proses dekarbosilasi oksidatif. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Di sini dekarbosilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat dan penambahan KOA sehingga menghasilkan asetil koenzim dalam suasana aerob yang berlangsung di membran kristal mitokondria. DO juga disebut sebagai reaksi perantara karena molekul asetil dapat menghasilkan energi pada rantai metabolisme di siklus Krebs. Nah, prosesnya ada 3 tahap, yaitu pelepasan CO2, terus pembentukan NADH, dan pembentukan KOH. Untuk pelepasan CO2 terjadi pelepasan gugus karboksil atau CO di sini, gugus CO2, lalu tersisalah gugus C mengikat 2 kali O dan mengikat CH3 yang disebut sebagai gugus asetil. Nah, selanjutnya masuk ke pembentukan NADH atau reaksi reduksi. Di sini terjadi proses penambahan elektron, yaitu H+ yang akan berikatan dengan NAD terlepas H, terus berikatan dengan NAD+ menjadi NADH. Selanjutnya ke proses pembentukan koenzim A. Nah, koenzim A adalah senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Nah, asetil koenzim A atau sulfurhidril koenzim A berikatan dengan gugus asetil SCO mengikat gugus asetil yang C mengikat 2 kali O dan CH3 membentuk asetil koenzim A. Nah, makanya hasil dari dekarbosilasi oksidatif adalah 2 asetil koenzim A, 2 CO2 karena di sini terjadi pelepasan karbon dioksida dan pembentukan selanjutnya hasilnya 2 NADH karena terjadi pembentukan enzim NADH. Selanjutnya kita berpindah pada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs sendiri teman-teman juga dikenal sebagai asam sitrat atau CAC atau siklus TCA, siklus asam trikarboksilat, merupakan rangkaian reaksi metabolisme untuk melepas energi melalui oksidasi asetil koenzim A. Siklus Krebs terjadi di matris mitokondria atau membran di hewan eukariotik, sedangkan pada prokariotik siklus Krebs terjadi di dalam sitoplasma. Nah, untuk prosesnya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan. Tahapannya yang pertama, di sini asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C merupakan hasil dari dekarbosilasi oksidatif tadi akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksal asetat yang memiliki 4 atom C sehingga antar gugus asetil dan oksal asetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal dengan sitrat atau asam sitrat. Sini sitrat membentuk ya. Pada pembentukan asam sitrat ini, koenzim A akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki gugus koenzim A. Enzim yang berperan di tahap ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, tahap kedua, sitrat mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karbon karena reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah hanya isomerase atau pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Di sini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan H2O atau dehidrasi dan terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses ini dikatalis oleh enzim akonitase. Selanjutnya, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yaitu berarti adanya elektron yang dilepas pula. Elektron yang dilepas ini akan diterima oleh NAD plus sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarbosilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, salah satu karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan membentuk CO2 di sini. Enzim yang berperan di sini adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, proses yang keempat adalah perubahan alfa ketoglutarat dengan 5 atom C akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom C, yang berarti pada tahap ini terjadi juga proses dekarbosilasi atau pelepasan 1 atom karbon. Selain itu, terjadi juga reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH, karena pada tahap ini terjadi perubahan seperti dijelaskan di atas, berarti terjadi penambahan koenzim A yang terjadi pada tahap ini sehingga koenzim A akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk senyawa suksinil koenzim A.
Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, proses perubahan suksinil koenzim A dengan 4 atom C diubah menjadi suksinat yang juga memiliki 4 atom C. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom C, namun ada beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI pada tahap ini berperan sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepas dan PI akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Ini ATP. Oke. Baik GTP atau ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Selanjutnya perubahan suksinat dengan 4 atom karbon diubah menjadi fumarat, yaitu senyawa dengan 4 atom karbon juga. Di sini terjadi pelepasan elektron, sehingga akan ditangkap oleh NAD membentuk NADH 2 kali yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada proses ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau proses hidrasi. Untuk tahap yang terakhir adalah perubahan malat yang diubah kembali menjadi oksal asetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NAD plus yang berasal dari NADH plus yang berasal dari NAD plus. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Nah, baik, hasil dari siklus Krebs ini dari semua proses tadi adalah 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Selanjutnya kita pindah ke proses transfer elektron. Nah, di transfer elektron adalah serangkaian reaksi redoks di mana elektron dilewatkan dengan cepat dari suatu komponen ke komponen berikutnya hingga ke titik akhir dari rantai. Nah, transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Transfer elektron menghasilkan gradien proton untuk fosforilasi oksidatif. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, rantai transfer elektron ini dapat dibagi menjadi 4 proses utama, yaitu transfer elektron masing-masing oleh NADH dan FADH 2 kali ke kompleks 1 dan 2. Lalu proses yang kedua pembentukan gradien elektrokimia melalui pemompaan proton dan penggerakan elektron melalui rantai. Proses yang ketiga pemisahan molekul O2 membentuk H2O, dan proses yang terakhir adalah generasi molekul ATP oleh ATP sintase. Selanjutnya kita masuk ke tahapan anaerob atau proses tanpa menggunakan oksigen. Di sini ada fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol sendiri adalah proses pengubahan gula menjadi alkohol. Nah, beberapa organisme yang dapat melakukan fermentasi alkohol ini seperti bakteri dan juga ragi yang masuk dalam kingdom fungi. Nah, contohnya adalah fermentasi alkohol yang digunakan dalam pembuatan bir, wine, dan pembuatan roti. Untuk prosesnya teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Fermentasi alkohol tahap pertama adalah glikolisis, di mana satu molekul glukosa akan dioksidasi melalui 10 tahapan yang kita pelajari sebelumnya untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP serta 2 molekul NADH. Kemudian 2 asam pirufat ini nantinya akan mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan 2 asetaldehid. Nah, teman-teman, perubahan 2 pirufat menjadi 2 asetaldehid ini akan mengalami atau melepaskan 2 karbon dioksida. Nah, 2 asetaldehida ini di tahap terakhir 2 asetaldehida akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH membentuk etanol atau alkohol.
NAD plus hasil penguraian dari NADH akan digunakan kembali untuk proses glikolisis selanjutnya. Sehingga hasil dari fermentasi alkohol sendiri adalah 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Sekarang kita lanjut ke fermentasi asam laktat. Nah, kawan-kawan, fermentasi asam laktat adalah proses pemecahan gula atau glukosa pada suatu makanan menggunakan bakteri tertentu, sehingga menghasilkan zat yang bernama asam laktat. Jenis bakterinya contohnya Lactobacillus. Atau fermentasi asam laktat sendiri bisa diartikan sebagai proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen untuk memecah glukosa menjadi energi. Nah, fermentasi asam laktat terjadi pada sel-sel otot ketika sel-sel otot berada pada keadaan kurang oksigen dalam membentuk energi dan tidak menggunakan rantai elektron. Nah, proses ini juga dimulai dengan proses glikolisis. Tahap pertama di asam laktat ini dimulai dengan glikolisis. Tetapi asam pirufat, 2 pirufat yang dihasilkan tidak akan mengalami dekarbosilasi oksidatif, melainkan akan mengalami reduksi, di mana pirufat akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari NADH, perubahan NAD menjadi NADH. Selain itu, pada tahap ini juga tidak terjadi pelepasan karbon dioksida. Nah, kemudian NAD plus hasil penguraian dari NADH akan digunakan kembali untuk proses glikolisis selanjutnya. Sehingga hasil dari fermentasi asam laktat sendiri adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Beberapa bakteri dapat melakukan proses pembuatan asam laktat, seperti Lactobacillus yang menghasilkan yogurt. Teman-teman, sekian presentasi untuk katabolisme karbohidrat saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.